Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bersekutu di dalam Komsel Berea. Nah, pada hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan terlebih dahulu untuk mengawali persekutuan kita. Kita akan memuji Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena di malam hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami, menolong kami, membukakan hati kami, dan melembutkan hati kami, supaya ketika firman Tuhan diajar bagi kami, sungguh kami beroleh pertolongan Tuhan, beroleh hikmat pengajaran, dan boleh diubahkan sedikit demi sedikit dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertailah persekutuan kami pada hari ini, dan tolonglah supaya kami boleh berkonsentrasi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita melanjutkan perenungan kita ya di dalam Komsel Berea ini. Kita belajar firman Tuhan berurutan. Nah, dan pada hari ini kita sampai pada Amsal pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 19, saya akan membacakannya tidak semua supaya kita tidak terlalu lama. Silakan nanti sesudah ini ya Bapak Ibu bisa membaca ulang ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Amsal 6 ayat 1 sampai 19, saya akan membacakannya ayat 1, kemudian ayat 6 sampai 8. Lalu kemudian saya membacakan ayat yang ke-16 sampai 19. Ya. Mari silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Amsal 6 ayat 1 sampai 19. Ayat 1.
Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh dalam kegenggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Ayat yang ke-16-19, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian jauh bacaan kita, dan pada hari ini saya memberikan kita tema teguran adalah bentuk perlindungan. Ya, teguran adalah bentuk perlindungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di dalam Konsel Berea, ya, kita pasti familiar dengan yang namanya hukum. Ya, di mana-mana itu selalu ada hukum. Di jalan raya ada hukumnya, hak asasi manusia ada hukumnya. Bahkan di dalam menjadi orang Kristen pun ada hukumnya. Nah, semua ada hukumnya. Semua itu dijaga supaya manusia tidak menjadi liar. Ya. Jika tidak ada hukum, maka liarlah rakyat. Demikian dikatakan Amsal. Nah, tapi pada hari ini kita bersama-sama melihat bahwa apa yang dijadikan hukum itu ketika kita memegangnya dengan benar, ketika kita berusaha melakukannya, maka sebenarnya itu merupakan perlindungan bagi kita. Ya. Teguran ataupun nasihat ataupun aturan-aturan yang dibuat itu merupakan sebuah perlindungan, walaupun kadang-kadang hati kita tidak senang ketika ditegur, hati kita tidak senang karena dibatasi oleh hukum-hukum, oleh aturan-aturan. Kita mungkin tidak senang, inginnya bebas manusia ya. Itu sebabnya dikatakan kalau manusia punya kehendak bebas ya harus bebas gitu ya. Bukan berarti demikian, karena kehendak bebas juga ada yang namanya kedaulatan Allah. Kehendak bebas manusia tidak bisa melebihi kedaulatan Allah. Nah, pada hari ini kita melihat bersama-sama seorang Salomo, raja, ya, memberitahukan suara Tuhan kepada kita, kepada pembacanya. Bagaimana Tuhan ingin membatasi kehidupan manusia supaya manusia itu pun beroleh kebahagiaan. Ya, melalui apa? Melalui nasihat, melalui teguran, melalui aturan-aturan untuk membuat manusia itu sendiri mengalami sejahtera. Karena di dalam bagian ini kita akan melihat bersama-sama dalam Amsal pasal yang ke-6, di mana ketika seseorang itu ditegur oleh Tuhan, maka kita ini bisa terhindar dari dosa, ya, yang mengakibatkan banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, oleh karena kita diberitahukan supaya kita tidak menuruti kepentingan-kepentingan duniawi kita. Dan itu baik. Pengajaran firman Tuhan itu bukan hanya baik untuk kekekalan, bukan hanya untuk masa yang akan datang ketika kita di sorga, tetapi juga untuk waktu-waktu ini, waktu-waktu kehidupan kita. Ya, ketika seseorang itu hidup di dalam koridor Tuhan, di dalam teguran-teguran dan nasihat-nasihat Tuhan, maka kita ini digambarkan bahwa kita selain menerima kekekalan, kita juga bisa menghindari kehidupan yang dalam tanda kutip memiskinkan kita di dalam dunia. Ya, berkat-berkat Tuhan itu tidak dijauhkan oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, seperti apa teguran-teguran Tuhan yang disampaikan? Pada hari ini
Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 19, saya ingin membaginya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu 1 sampai 5. Nah, teguran Tuhan apa yang ada di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita melihat bersama-sama. Dalam ayat 1 dikatakan di situ, "Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menjadi penanggung sesamamu ini merupakan dalam kata Ibraninya merupakan kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian pasal 43 ayat yang ke-9, di mana pada saat itu ketika Yusuf sudah menjadi pejabat ya di Mesir, maka mereka kan cari makanan sampai ke Mesir ketika di Israel dan berbagai negara yang lain mengalami kelaparan, maka mereka cari di Mesir karena di Mesir pengelolaan logistiknya bagus, sehingga dalam masa kelaparan mereka justru punya bahan makanan yang banyak. Nah, kemudian suatu kali terjadilah Yusuf mereka-rekakan sebuah kejadian yang di sana akhirnya seolah-olah kedapatan Benyamin yang ikut pergi ke sana, ke Mesir itu, seolah-olah mencuri barang dari Mesir sehingga Yusuf harus menahan dia gitu ya. Yang lainnya disuruh pulang kembali. Nah, ketika itu Yehuda pulang. Ketika pulang ayahnya tentu sangat sedih karena Benyamin dan Yusuf adalah anak kesayangannya karena lahir dari istri yang dikasihinya, ya, yaitu Rahel. Nah, ketika itu Yehuda katakan kepada Yakub bahwa dia akan menjadi jaminan kalau adik kita tidak pulang, kalau Benyamin tidak pulang, Bapak bisa meminta pertanggungjawaban saya. Nah, kata ini dipakai untuk menjadi penjamin ya, penjamin atau penanggung jawab. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung resikonya, ibarat kata seperti itu. Nah, di dalam bagian ini, itulah yang dimaksudkan. Tetapi lebih spesifik lagi ayat 1 itu berbicara tentang hutang. Ya. Kalau ada orang yang berhutang, entah saudara saya, saudara kita, lalu kemudian kita yang kemudian katakan, ya nanti kalau dia nggak bisa bayar, saya yang akan bayar. Nah, kalau apa-apa minta sama saya. Itu yang dimaksudkan ayat 1 dengan kata penanggung sesamamu. Ya, yaitu sebuah janji, memberikan sebuah janji untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab. Itu yang dikatakan sebagai menjadi penjamin. Nah, di dalam bagian ini justru Alkitab mau katakan, justru Salomo secara praktis mau katakan, jangan jadi orang seperti itu. Kalau engkau terlanjur menjadi orang yang menanggung hutang ataupun kesalahan orang lain, maka segera lepaskan dirimu. Dikatakan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini artinya bahwa secara praktis, ya ini teguran ini diberikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita tidak lagi bicara soal tulus, soal baik, berbuat baik kepada orang lain, berkorban kepada orang lain. Tetapi di sini berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang harus bertindak bijaksana. Karena apa? Menjadi penanggung hutang, menjadi penanggung resiko tanggung jawab terhadap orang lain itu menimbulkan masalah, bisa menimbulkan potensi terjadinya konflik, menimbulkan orang yang kita tanggung itu menjadi orang-orang yang justru tidak bertanggung jawab, justru lari gitu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di sini, lepaskanlah dirimu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Dikatakan ayat 4, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Arti kata di sini, lepaskanlah dirimu, itu memiliki arti membebaskan diri dari masalah. Melarikan diri dari kesulitan, melarikan diri dari segala sesuatu yang akan mempersulit kita.
bukan lari dari masalah, tetapi di sini kalau jelas masalah itu bukanlah masalah kita. Kalau misalnya yang kena masalah adalah kita harus menghadapinya. Tetapi kalau kita bisa menghindari itu, maka Alkitab katakan lebih baik menghindarinya. Ini yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Apa yang dilakukannya? Dia bukan menghadapinya dengan sok ya, karena dia tahu bahwa ketika itu terjadi ada potensi dia bisa jatuh dalam dosa. Ada potensi dia bisa jatuh dalam dosa. Sehingga kemudian dia lebih memilih untuk lari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kita juga diajar. Ketika ada hal yang kita harus menghadapi, seperti pada waktu itu Daud menghadapi ejekan Goliat dan orang-orang Filistin. Daud harus menghadapinya karena apa? Nama Tuhan direndahkan. Maka dia menghadapinya. Tetapi ketika kemudian dikejar-kejar oleh Saul, dia punya kekuatan untuk membunuh, tetapi dia melarikan diri. Karena dia tahu bahwa kalau dia membunuh Saul, maka itu akan menjadi kemarahan Allah karena Allah yang memilih dia. Nah, sehingga dia menghindarkan dirinya dari masalah. Nah, ini merupakan tindakan yang harus kita lakukan dengan bijak. Sehingga yang pertama, teguran Tuhan ini adalah teguran terhadap sebuah kesembronoan. Ya, teguran yang pertama sebagai bentuk perlindungan Tuhan adalah teguran terhadap kesembronoan. Ketika seorang mau menjadi penanggung sesamanya, bukan dia yang hutang, tapi dia berjanji kepada orang lain dia yang akan menanggung hutang itu namanya bukan pengorbanan, tetapi sebuah kesembronoan, menjatuhkan diri di dalam masalah, apalagi kalau kita tidak memiliki kapasitas untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya, ketika Boas, seorang yang punya tanggung jawab untuk menanggung Rut, nah dia mengalihkan kepada orang lain, ada orang yang lebih bisa menanggung kamu, gitu ya. Tapi kalau orang itu tidak bisa, datanglah kembali kepada saya. Dalam situasi itu, Boas ini adalah satu sosok yang memang bisa menjadi penanggung. Usianya cukup, kekayaannya cukup, karakter kepribadian dan sopan santunnya cukup, perhatiannya terhadap keluarga juga ada. Nah, sehingga dia tepat untuk menjadi penanggung dan dia tidak mungkin bisa jatuh di dalam dosa karena hal itu. Tetapi ketika kita tidak bisa menjadi benar-benar memastikan diri kita menjadi seorang penanggung, maka baiklah kita menghindari. Jadi di dalam bagian yang pertama ini, Tuhan menegur kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Mari kita berhati-hati dengan tindakan kita. Kita harus bisa membedakan apa itu yang namanya ketulusan dan bisa membedakan apa yang namanya pengorbanan. Ini yang pertama. Bagian yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin pengatur atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Mari kita perhatikan ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang malas. Ya, malas ini bukan karakter kesenangan Tuhan. Menjadi pemalas ini bukan orang-orang yang dicari Tuhan. Orang yang dicari Tuhan adalah orang yang bekerja keras, bukan pemalas. Ini dikatakan dalam ayat yang ke-6 dan 9, sapaan ini jelas kepada person, ya, pemalas, orang yang malas. Orang yang malas itu seperti apa? Digambarkan ayat yang ke-9. Berapa lama lagi engkau berbaring? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring.
Ya, bukan berarti Alkitab mengecam orang yang tidur, perlu tidur itu. Ya. Orang yang tidak bisa tidur itu pasti ritme tubuhnya menjadi tidak sehat. Nah, tetapi ketika seorang hanya berbaring, maka dia tidak menghasilkan sebuah karya. Dia tidak produktif. Dia tidak menghasilkan sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu, tidak berkontribusi apa-apa terhadap hidup ini, itu yang dikatakan sebagai pemalas. Orang yang enggan untuk mengerjakan sesuatu. Orang yang tidak mau produktif, tidak mau menghasilkan sesuatu, baik itu untuk orang lain, baik itu juga untuk dirinya sendiri. Dikatakan kepada orang seperti ini, dikatakan pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semut itu menjadi hewan yang kadang mengganggu. Saya masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu Sidoarjo sedang panas-panasnya, semut keluar di pastori kami, itu siang-siang jalan berjejer begitu ya di tembok gitu ya. Dan itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Tetapi yang unik, Alkitab menyuruh kita memberikan teguran kepada pemalas itu justru belajar kepada semut. Saya ingin kita memperhatikan ayat yang ke-6 dulu, dikatakan pergilah. Kata pergilah di sini memakai kata Ibrani ra'ah. Ya, yang artinya bukan jahat ya. Ra'ah itu ada yang artinya jahat, tetapi di sini artinya pergi. Memiliki 3 aspek dari kata ra'ah. Ra'ah ini memiliki 3 aspek pengertian. Yang pertama itu melihat dengan mata. Jadi kata pergi itu ternyata juga berarti melihat dengan mata seseorang. Mata jasmani, ya, memandang, ya. Jadi ketika orang itu disuruh pergi, bukan kemudian wes hilang begitu, tidak. Tetapi pergi itu maksudnya adalah lihatlah, pandanglah, ya. Arti yang menarik. Yang kedua, memahami atau secara sadar menyadari. Dalam terjemahan KJV itu dia pakai kata consider, menyadari. Sehingga ketika melihat, jadi pergi itu bukan ya berlalu begitu saja, tetapi kata pergi ini justru memberikan arti lihatlah, pahamilah, dan sadarilah. Berarti ada proses menganalisa di sana. Kata pergi di sini itu bukan keluar kemana, bertindak jalan lari ke sana kemari, tidak, tetapi memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Semut itu. Menganalisa. Kalau pada waktu di pastori saya, semutnya berjejer, saya menganalisa ini dari mana dia pergi kemana, dan dari mana. Nah, dari situ saya akan tutup jalan dia, dan dia tidak bisa lewat lagi. Tetapi di sini analisa yang dilakukan bukan seperti itu. Dikatakan pertama tadi, melihat dengan mata, yang kedua memahami, menyadari, dan yang ketiga mendengar sesuatu. Ya, mendengar sesuatu. Dan kata semut di sini itu merujuk bukan hanya kepada satu ekor semut, tetapi sebuah koloni semut. Apa yang diperhatikan? Dikatakan dalam ayat yang ke-7, biarpun tidak ada pemimpin pengatur penguasanya, yang dimaksud di sini adalah ia benar-benar penguasa, pemimpin, benar-benar satu sosok yang memimpin, mengkoordinasi, ya, mengatur kamu harus ke sana ke sana ke sana. Tidak ada, tetapi koloni semut ini dikatakan menyediakan roti. Dalam kalimat berikutnya mengumpulkan makanan. Ini kedua kalimat ini sejajar. Menyediakan roti dan mengumpulkan makanan. Ini sejajar, paralel. Lalu kemudian di musim panas dan di waktu panen. Artinya apa? Menyediakan roti, mengumpulkan makanan. Ini berusaha untuk mengelola kehidupannya. Bisa dikatakan seperti itu. Musim panas dan waktu panen itu merupakan waktu yang tepat. Ya, ketika di musim panas, maka semut-semut itu akan keluar cari makanan pasti, karena kalau hujan tidak mungkin, akan sangat sulit gitu ya. Maka waktu musim panas untuk mencari makanan itu merupakan waktu yang tepat.
mengumpulkan makanan pada waktu panen itu merupakan waktu yang tepat. Karena pada waktu panen tentu saja bahan makanan melimpah. Ambil, kumpulkan. Sehingga dalam artian ini, dengan kata lain, mau dikatakan bahwa tidak ada pengelolaan, tidak ada koordinir, tidak ada komando, tapi mereka tahu kapan waktu yang baik untuk mengelola dirinya, mengelola kebutuhannya, menyediakan apa yang dia perlu. Itu adalah teguran bagi orang yang malas. Tahu waktu yang tepat. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, jadilah bijak. Karena apa? Ketika semut itu mengerti kapan dia harus punya kesempatan untuk cari makanan, maka dia beroleh keuntungan. Ya, kerja kerasnya mendatangkan hasil. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini yang kita bisa lihat dari gambaran seekor semut. Tapi orang yang malas itu tidak dapat menangkap kapan waktu yang tepat. Orang yang malas itu tidak mungkin menjadi bijak. Orang yang malas itu akan menjadi licik, berusaha untuk melakukan sesuatu sesimpel mungkin supaya gerakan badannya tidak perlu maksimal, tapi keuntungannya besar. Ini tanda-tanda orang malas. Dan Alkitab mengatakan orang yang demikian pergi kepada semut. Bagaimana semut ini melihat kesempatan, peluang, potensi yang tepat untuk dia bisa bekerja dan menghasilkan keuntungan. Ini teguran Tuhan yang kedua. Karena ketika orang itu melakukan itu semua, dikatakan kemiskinan itu tidak akan mendatanginya. Tapi orang yang malas, kemiskinan itu dikatakan datang kepada dia seperti seorang penyerbu, ya, dan seperti orang yang bersenjata. Kemiskinan itu datang benar-benar tanpa diduga, tiba-tiba mengalami situasi yang menderita. Dan ketika penderitaan itu dialami, jangan katakan itu ujian dari Tuhan. Mengapa? Karena itu merupakan buah dari kemalasan yang dilakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, mari kita memperhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Fokus kita ada di dalam ayat 17 sampai 19. Itu adalah hal yang dibenci Tuhan. Teguran Tuhan yang ketiga itu adalah teguran terhadap hal yang dibenci Tuhan. Apa hal yang dibenci Tuhan? Dikatakan di situ ada 6 bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan dan semua itu berkaitan dengan tubuh manusia. Pertama dikatakan mata yang sombong. Mata yang sombong itu memiliki arti, mata itu diartikan atau digambarkan sebagai jendela dari hati, jendela dari pikiran dan hati manusia, munculnya mata. Sehingga ketika dikatakan mata yang sombong, ini merujuk kepada arogansi seseorang. Orang yang sombong dibenci oleh Tuhan. Orang yang merasa dirinya mampu sampai tidak membutuhkan Tuhan, Tuhan membenci orang-orang seperti itu. Para pembangun menara Babel merasa ilmunya cukup, merasa pengetahuannya tentang arsitektur, tentang sipil, ya, hari-hari ini itu cukup bahkan lebih sehingga kami bisa membuat menara yang tingginya sampai ke langit dan kami akan lihat Tuhan. Mereka merasa pengetahuan mereka cukup, teknologi mereka cukup, kekuatan mereka cukup, dan mereka tidak perlu Tuhan, bahkan bisa menjumpai Tuhan dengan kekuatannya. Tuhan membenci orang-orang seperti ini. Yang kedua, lidah pembohong. Lidah pembohong, kata-kata yang dikeluarkan yang berupa kebohongan. Ini merujuk kepada penolakan atau ketundukan terhadap norma yang benar dan yang salah. Orang yang mau berbohong, orang yang berniat berbohong, itu mungkin alasan dalihnya adalah kepepet, ya, terpaksa saya harus berbohong. Tapi sebenarnya yang dibalik dari itu adalah
penolakan atau ketidaktundukan terhadap norma benar dan salah. Dia tidak memegang apa itu benar dan salah, tapi apa yang menguntungkan, sehingga dia berani melakukan sebuah kebohongan. Dan ini adalah perkara yang Tuhan benci. Tuhan membenci orang yang tidak menghargai, menghormati kebenaran. Tuhan membenci orang yang kompromi terhadap dosa. Tuhan membenci orang-orang yang mau menghalalkan segala cara walaupun itu salah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini adalah pribadi yang Tuhan benci. Kemudian yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini menggambarkan tentang kepribadian seorang yang jahat, kurangnya kontrol atas kemarahan, atas emosi, atas nafsunya. Dan ini yang dialami oleh Kain. Ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya, maka terjadilah pembunuhan itu. Sehingga di sini kita tidak bisa katakan ada dosa kecil, dosa besar. Ya. Karena semua dosa yang kecil itu akan menyeret kita kepada sebuah dosa yang besar. Dosa Kain awalnya hanya iri hati, hanya ketidakpuasan karena persembahannya tidak diterima. Itu kelihatannya seperti dosa kecil, tidak berdampak untuk siapa-siapa. Salah. Tidak ada dosa kecil dan besar di sini karena dari iri hati yang kelihatannya kecil itu saja, yang kemudian menyebabkan satu jiwa orang yang baik seperti Habel harus mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan godaan-godaan kecil yang saat ini Bapak Ibu alami. Ketika satu kali Bapak Ibu katakan ya, maka semakin hari dosa itu semakin menguat, semakin besar, semakin dibuahi, pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Ini perencanaan yang buruk. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ini artinya niat, perencanaan, pertimbangan itu direalisasikan. Dan dikatakan segera lari itu artinya tidak membuang waktu, antusias untuk melakukan dosa. Ini dua perkara yang dibenci Tuhan. Ya. Hatinya yang merencanakan jahat, lalu kemudian dengan antusias disambut oleh tubuhnya untuk melakukan, menggolkan kejahatan itu. Seperti yang saya gambarkan tentang Kain tadi. Ya. Hatinya memikirkan hal yang jahat, tak bawa ke padang gurun. Dan langkah kaki dan kakinya begitu antusias sehingga dia melepaskan kontrolnya, menghajar adiknya sampai mati. Dua perkara yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terakhir, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, sebuah kesaksian yang palsu. Rumah pengadilan dikatakan Salomo itu sebagai tempat di mana keadilan itu ada. Tetapi karena kesaksian-kesaksian palsu, karena ada orang-orang yang berdusta, maka rumah-rumah pengadilan itu menjadi rumah-rumah yang di sana justru tidak ada keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus katakan, ajarkan katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Jangan kita mengaburkan kebenaran itu, mengaburkan keadilan itu. Kenapa? Karena Allah kita adil. Karena Allah itu Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang tadi kita bersama-sama analisa? Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita akan batasan relasi kita dengan orang lain. Pengorbanan, meneladani pengorbanan Kristus itu memang sangat baik, tetapi kita perlu bijaksana kapan kita harus berkorban dan kapan kita harus melakukan hal yang lain. Di dalam bagian ini, pengorbanan berupa menanggung hutang atau memberikan janji bertanggung jawab atas diri seseorang, itu merupakan suatu hal yang dapat membuka peluang hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak, sehingga kita diingatkan Tuhan untuk mengerti batasan kita.
Yesus mengajarkan kita perlu menjadi orang yang tulus, menolong orang lain tulus, berbuat baik kepada orang lain harus. Tetapi Tuhan juga mengajarkan hendaklah kita cerdik seperti ular. Bukan hanya tulus seperti merpati. Perlu bijaksana kapan kita memberikan batasan-batasan itu. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak tergoda akan dosa kemalasan yang berujung kepada kehancuran diri kita dengan belajar untuk menganalisa kondisi di sekitar kita. James Stephen, seorang penulis novel dan puisi, mengatakan begini, orang yang sukses itu memiliki kebiasaan melakukan hal yang tidak disukai oleh orang malas. Jadi orang sukses itu bertentangan, berlawanan dengan orang yang malas. Kesukaannya orang malas tidak pernah disukai orang sukses dan demikian sebaliknya. Sehingga di sini dan kelihatan ya, kalau orang malas itu senangnya berbaring dan tidak melakukan apa-apa, tetapi orang yang rajin itu mencari waktu yang tepat untuk bekerja keras mendatangkan keuntungan bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan kehendak bebas kita, dan bagaimana kehendak bebas itu mengarahkan mata, telinga, mulut kita, tangan, kaki, hati kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Kehendak bebas itu akan mempengaruhi perilaku kita, dan kehendak bebas kita itu rentan terhadap serangan kuasa dosa. Itu sebabnya Yesus menebus kita supaya kehendak bebas kita itu kemudian bisa memandang kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya kehendak bebas itu bisa memilih, yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari kita belajar untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang disukai Allah dan menghindari tindakan-tindakan yang Allah benci, supaya kita tidak menjadi seteru Allah, supaya kita tidak mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Tidak ada keuntungan dari seorang yang malas, tidak ada keuntungan dari seorang yang menanggung hutang orang lain, dan tidak ada keuntungan dari seorang yang angkuh, yang sombong, yang pendusta, yang menjadi saksi dusta, yang menyemburkan kebohongan, dan yang melakukan kejahatan. Tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh kita belajar, kita meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Salomo, supaya dalam kehidupan praktis kita mengalami kehidupan yang berkemenangan, dan ketika kita berada bersama dengan Tuhan, kita juga mengalami kemenangan di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu memberkati dan menolong kami, ajar kami Bapa, supaya kami bertindak hati-hati, supaya kami tidak hidup di dalam kemalasan, dan supaya kami tidak melakukan hal-hal yang Engkau benci, menggunakan mata kami dengan kecongkaan, lidah kami yang mengatakan kebohongan, langkah kaki kami dan hati kami yang mengarah kepada kejahatan, dan juga tangan kami yang menumpahkan darah orang lain demi kepentingan pribadi kami, atau kami juga tidak menjadi seorang yang bersaksi dusta. Mampukan kami untuk kami hidup Tuhan, untuk kami melakukan hidup kami, mengerjakan segala sesuatunya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk doa syafaat bersama-sama. Kita akan mendoakan supaya persekutuan kita di dalam Komsel Berea ini tetap terjaga. Kita tahu sama-sama pandemi yang selama 2 tahun ini menimbulkan dampak yang luar biasa ya. Dan ini pasti menjadi pergumulan Bapak Ibu, mengalami pergumulan dengan pekerjaan, Bapak Ibu harus berjuang di dalam kehidupan rumah tangga juga berjuang. Mari, satu-satunya hal yang bisa kita kerjakan adalah berlutut, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Kita bersama-sama berdoa, saya akan memimpin kita di dalam doa, sekaligus kita akan mengakhiri Komsel Berea ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan-Mu. Menantikan kapan kami bisa kembali bertemu tatap muka, bersekutu, belajar firman-Mu bersama-sama seperti waktu-waktu yang lalu.
kiranya kerinduan kami Tuhan jawab. Namun tetap kami juga menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan kami dalam masa-masa ini, maka tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak mengalami kemunduran secara iman. Justru kami tetap menggebu-gebu di dalam Tuhan. Topang kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, topang kami di dalam anugerah pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang terhilang. Kami mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan walaupun kondisi di sekitar kami menyulitkan kami. Berkati para pengurus Komsel Berea dan tolonglah kami supaya kami bertumbuh melalui cara-cara Tuhan. Kami juga memohon pertolongan-Mu untuk gereja kami supaya gereja kami juga terus Tuhan lindungi. Tuhan jagai jemaat Tuhan dari COVID-19 sehingga peribadatan tatap muka terus boleh dikerjakan dan kemudian ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersekutu secara tatap muka kembali dalam Berea ini. Ini kerinduan kami Tuhan, tetapi sekali lagi kami nyatakan kepada Tuhan bahwa kehendak-Mu lah yang kiranya terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Engkau terus mengubahkan kami, menjadikan kami jemaat-jemaat Berea seperti dalam Kisah Para Rasul. Kami menjadi orang-orang yang merendahkan hati kami belajar firman-Mu, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang kritis untuk melihat, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, ya. Tetap berdoa dan tetap semangat Bapak Ibu untuk bisa berkomsel. Kalau di tempat-tempat lain ada tidak banyak kesempatan, tapi kita bersyukur kita punya banyak cara. Secara online kita bisa ditolong Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam Berea bulan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.